Yo, hari ini kita akan melakukan periodic service KM 1000 Doser 375 unit berada di area Senasia. Yuk kita meluncur guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Kali ini saya akan membuat vlog untuk memberikan tips-tips bagaimana cara general service yang benar dan critical point-nya seperti apa. Mari ikut saya. Sebelum kita mulai servis, kita siapkan dulu tampungannya sama oli barunya nanti ya. Nah, ini tampungan olinya. Ini kita bawa nanti untuk menampung oli bekas dan filter-filter bekasnya. Sekarang kita menuju ke tempat penyimpanan oli. Nah, ini tempat penyimpanan oli baru. Ini coolant genuine yang akan kita gunakan untuk menambahkan air radiator. Ini ada oli TO30, kita gunakan untuk mengganti oli transmisi sama funnel trap. Dan ini ada oli engine, oli 15W. Nah, ini oli EO 15W40. Jangan sampai salah aplikasi ya. Ini TO30 untuk funnel trap sama transmisi. Yuk, pada saat sebelum kita mulai servis, terlebih dahulu kita parkir unit di posisi yang rata dan keras, dan pastikan semua kondisi attachment kondisi level. Seperti apa kondisi level? Blade-nya diturunkan, dan kalau ada attachment opsional seperti ripernya diturunkan. Nah, seperti ini kondisi bulldozer 375 yang menggunakan optional attachment. Seperti ini kondisi levelnya. Sekarang kita akan berada di area bawah unit. Nah, untuk area bawah unit sendiri, di sini ada tempat untuk mengedrain oli funnel drive, mengedrain oli transmisi, dan tempat untuk mengedrain oli engine. Di belakang sendiri, di sini ada plug untuk mengedrain oli funnel trap. Di sini tertutup tanah, teman-teman. Berhubung kotor sekali, ini plugnya tertutup tanah. Di sini tempat untuk mengedrain oli funnel drive. Terus yang bagian bottom guard sendiri, di sini ada cover kecil. Yang ini, cover kecil ini itu harus kita buka terlebih dahulu. Baru di sini kita akan menemukan tempat untuk ngedrain oli steering untuk daerah belakang. Setelah ini kita buka, nanti akan ada tempat
atau drain plug-nya ya, untuk ngedrain oli steering. Yuk kita akan jalan lagi ke bagian depan. Nah, sekarang kita berada di area lebih ke depan lagi. Nah, di sini ada yang namanya bottom guard untuk transmisi. Ini kelihatan bolt mountingnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 bolt mounting tersebut harus kita buka untuk bisa menemukan tempat drain oli transmisi. Hati-hati pada saat membuka bottom guard ini karena ini sangat berat, dan bottom guard ini berbentuk seperti engsel. Saat kita buka dia akan turun seperti ini, set gini. Oke, kita akan pindah untuk tempat drain oli engine. Ya, di sini kita akan menemukan cover kecil ini. Ini ada bautnya juga. Ini cover untuk tempat drain oli engine. Nah, yang cover samping ini ada cover lagi samping. Ini cover kita buka juga. Ini cover untuk membuka valve-nya agar kita lebih mudah untuk kita membuka valve drainnya. Kita sekarang ada di sisi kiri bagian engine. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti filter. Di sini ada filter oli engine, ada main fuel filter, ada pre-fuel filter. Di sini juga ada tempat untuk mengisi oli engine. Ini ada dipstick oli engine. Di dipstick ini ada 2 tanda, ada kondisi engine stop, ada kondisi engine idling. Kapan kita menggunakan engine stop? Engine stop digunakan pada saat unit kondisi mati dan di tempat yang rata. Kapan kondisi kita menggunakan engine idling? Pada saat engine di tempat yang rata dan kondisi unit running ya. Sekarang kita kembalikan kembali. Nah, saat kita mengganti oil filter engine, jangan lupa oil filternya diisi oli terlebih dahulu sebelum memasang. Jangan lupa juga memberikan oli pada o-ringnya yang bagian atas cartridge-nya itu. Pada saat mengencangkan, kencangkan dengan tangan sekuatnya dan tambahkan 3/4 putaran dengan kunci filter untuk memastikan kembali bahwa filter tidak kendor. Nanti bisa lepas. Sekarang kita ada di belakang unit di dekat area fuel tank. Nah, di fuel tank sini sebelum kita melakukan pelepasan filter fuel, kita akan menutup keran fuelnya terlebih dahulu dan kita akan membuang sedimen fuel. Ini keran untuk membuang sedimen fuel. Nah, keran ini kondisi menutup. Pada saat kita akan membuang, keran ini akan kita arahkan ke bawah. Nah, di dalamnya ini ada keran fuel tank, ini keran utamanya. Keran utama ini untuk mengalirkan fuel dari fuel tank menuju ke filter. Sebelum kita melepas filter ya, kita tutup kerannya terlebih dahulu. Setelah kita masang filter, jangan lupa kerannya diposisikan kembali nanti agar fuel yang dari fuel tank bisa mengalir ke arah filter yang di depan. Nah, di sini juga ada strainer fuel tank namanya.
Ini akan kita bersihkan tiap 500 jam. Nah, setelah kita menutup keran fuel tank, kita akan melepas main filter dan pre-filter. Nah, sebelum kita melepas pre-filternya ini, kita buang terlebih dahulu fuel yang ada di dalamnya. Bagaimana cara membuangnya? Di bawah sini ada valve-nya, kita kendorin valve-nya, fuelnya agar terbuang habis, kemudian lepas gelasnya ini. Setelah kita lepas gelasnya, baru kita lepas filter fuelnya yang warna putih. Yang warna hitam ini adalah main fuel filter. Nah, setelah kita memasang fuel filternya, main fuel filter dan pre-filter, kita bleeding ya. Nah, ini kita posisikan kondisi bleeding, kemudian kita posisikan priming pump elektriknya ini di posisi on sampai dia menyala. Nah, nanti akan tandanya menyala adalah ada lampunya kedip-kedip. Ini menyala 30 detik, kemudian mati 10 detik. Seperti itu berkelanjutan selama 7 menit. Setelah 7 menit otomatis mati sendiri dan semua fuel filter akan terisi penuh dan kita tutup kembali kerannya. Proses bleeding telah selesai. Nah, di sini ada yang namanya air cleaner. Air cleaner ini berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Kita biasanya mengetahui indikator air cleaner buntu atau tidak lewat das indikator di sini. Ini namanya das indikator. Kalau unit doser 375 ini ada indikator elektrik juga di monitor panelnya. Bila indikator di sini tidak berfungsi, biasanya ada air cleaner clogged di monitor panel. Ya, di sini kita akan memasuki area baterai. Nah, di sini ada baterai. Pada saat kita servis, kita akan mengecek level air baterai. Yuk. Nah, untuk mengetahui level baterai, biasanya kita melihat di dalam sini level airnya itu berada di batas yang plastik warna hitam ini. Dan yang paling penting, saat kita melakukan periodic service, kita akan membersihkan ventilasi lubang tutup baterai ini agar pada saat engine melakukan proses charging baterai ini ada ventilasi agar baterai yang airnya panas tidak meledak atau membuat tekanan dalam sistem baterai. Sekarang kita kembalikan lagi. Nah, di sini kita sudah masuk di area kabin. Kita berada di depan monitor panel, yang mana kita akan melihat keterangan di sini. Ini ada horse meter. Nah, horse meter ini adalah patokan kita untuk menunjukkan kapan waktu servis unit tersebut. Nah, apabila kita selesai melakukan servis, biasanya ada gambar buku plus kunci seperti di sini. Nah, setelah kita servis, kita melakukan resetting untuk men-setting ulang atau mereset kapan servis berikutnya akan terjadi. Sekarang kita coba. Kita tekan tombol ini. Nah, seperti ini teman-teman.
Nah, ini mengetahui kapan penggantian oli engine berikutnya. Ini kurang 101 jam kemudian, seperti ini. Nah, cukup informasinya, kita akan kembali ke tempat yang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa merubah dari HM ke jam WIB. Jam WIB kita rubah lagi ke HM. Apabila kita ingin mengafter setting pada monitor panel, kita masuk ke menu atau pencet F6. Nah, di sini kita bisa melakukan setting bahasa, jam, dan lain-lain di sini. Kita akan mengecek level dari coolant. Ini ada subtank, ini level low dari subtank, ini level fullnya subtank. Nah, kondisi coolant ada di tengah-tengah. Apabila kurang, kita mengisinya lewat sini. Kita buka capnya. Kemudian kita isi dengan coolant yang genuine di subtanknya. Kita akan menuju ke engine hood setelah ini. Sekarang kita sudah di engine hood. Di sini ada cap radiator. Kita bisa mengetahui kondisi coolant di radiator ada atau tidak melewat sini. Tapi jangan pernah membuka cap radiator dengan kondisi engine saat overheat. Di sini ada penguncinya. Setelah kita menutup cap radiator, jangan lupa dikunci kembali. Kunci ini sebagai safety agar tidak sembarang orang. Sekarang kita akan mengecek level oli damper. Letak dipsticknya ini ada di depan sebelah kanan kabin. Ini ada level oli dampernya pada dipsticknya. Ini level H atau high. Di sini ada level L atau low. Ringnya oli damper harus di tengah-tengah sini. Sekarang kita ada di posisi sebelah kanan kabin ya. Daerah sebelah kanan kabin sendiri sini. Di sini kita bisa mengecek level oli transmisi dan level oli hidrolik. Yuk kita lihat level oli transmisinya di mana. Ada dipstick yang namanya dipstick ini untuk mengecek level oli transmisi di sini. Di sini ini tempat untuk kita mengisi oli transmisi sama oli steering. Di sini juga nanti ngisinya jadi satu. Dan ada yang melihat seperti ini. Ini adalah namanya center pot untuk kita bisa mengetahui atau mengecek dan melakukan PPM untuk cek pressure secara manual di sistem transmisi. Yuk kita cek untuk dipsticknya transmisi. Di dipstick transmisi ini ada tanda cold idle dan ada tanda hot idle. Hot idle sendiri di sini pengertiannya ini level oli transmisi ketika dia operasi dengan temperatur yang sudah tercapai. Sedangkan cool idle ini level oli transmisi pada saat dia dingin dan atau istilahnya pertama running dan temperatur kerjanya belum tercapai ya. Yuk kita kembalikan lagi dipsticknya. Sekarang kita sampai di area hidrolik. Nah, hati-hati ya pada saat kita di sini.
soalnya tumpuan kita cuma pegangan sini sama di trek aja. Hati-hati apabila terpleset atau kondisi treknya licin ya, atau berlumpur. Nah, di sini ini hidrolik tank kita bisa mengetahui levelnya melewati set glass di sini. Di sini oli hidroliknya akan kelihatan seberapa levelnya. Di situ kita bisa menganggap bahwa hidrolik ini kurang atau lebih atau sudah level. Di atas sendiri sini ini tempat untuk mengisi oli hidrolik ya. Dalam sini ada filternya, ada filter hidrolik tank strainer, dan di sini ada filternya. Apabila di dalam hidrolik tank tersebut ada tekanan atau udara panas di area oli hidroliknya ya, dia akan keluar lewat filter sini. Kita akan mengecek oli level pivot. Ini plugnya, kita kendorin plugnya, kita buka. Plugnya ini di atas pivot sub. Kita lihat, tidak terlihat jelas ya dengan kamera. Kita gunakan alat bantu untuk cek olinya. Nah, ini ada indikasi olinya ada sampai di atas dari pivot sub. Setelah kita cek ada olinya, kita tutup kembali plug untuk inspeksi oli pivot sub. Kita tutup. Kita sini akan menjelaskan posisi final trap yang level. Ini contoh yang level. Di depannya itu ada level plugnya. Kita jalan ke belakang. Nah, ini yang di belakang ini ada plug untuk pengisian oli final trap. Akan saya tunjukkan. Nah, ini udah saya tunjukkan, ini plug pengisiannya. Dan di bawahnya sini ada plug untuk ngedrain olinya. Ini tertutup sana, ini plugnya tertutup sana ini ya teman. Nah, di sini kita bersihkan dahulu seharusnya biar nampak.